Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh dalam tes. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Tingkat kesukaran ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tingkat sukar, di mana rentang proporsi di bawah 0,30. Yang tingkat kedua yaitu sedang, dengan rentang proporsi dari 0,31 sampai 0,70. Yang ketiga, tingkat kesukaran mudah dengan rentang proporsi dari 0,71 sampai dengan 1,00. Yang kedua yaitu daya beda. Daya beda butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Daya beda ini sekurang-kurangnya harus berkualitas cukup. Adapun beberapa tingkatan daya beda, yang pertama yaitu sangat baik atau soal diterima dengan baik, dengan indeks daya beda di atas 0,40. Yang kedua yaitu baik atau soal diterima tetapi perlu diperbaiki, dengan indeks daya beda antara 0,30 sampai dengan 0,39. Yang ketiga, cukup atau soal diperbaiki, dengan indeks daya beda dari 0,20 sampai 0,29. Dan yang terakhir, jelek atau soal dibuang dengan indeks daya beda di bawah 0,20. Yang ketiga yaitu analisis pengecoh atau distraktor. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Tujuan dilakukannya analisis pengecoh atau distraktor pada tes pilihan ganda adalah untuk mengetahui apakah semua pilihan jawaban telah dipilih oleh peserta tes. Jika terdapat pengecoh yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengecoh tersebut tidak efektif atau keberadaan pengecoh tersebut tidak ada fungsinya. Suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila 1. Pengecoh sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes. Yang kedua, pengecoh lebih banyak dipilih oleh kelompok peserta didik yang belum memahami materi yang diujikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengecoh ini atau distraktor ini merupakan sebuah trik yang digunakan oleh pembuat tes untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dengan memberikan pengecoh-pengecoh, di mana pengecoh ini dikatakan efektif atau berhasil apabila peserta tes memilih distraktor ini. Baik, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.